Tuhan Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi semuanya. Tuhan baik bagi kita, amin saudara. Bersyukur hari baru Tuhan kembali anugerahkan bagi kita, dan dimanapun Anda berada saat ini, sebelum memulaikan semua aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita mau datang bersyukur dan menyembah Tuhan kita yang baik. Buka hatimu saudara, mari kita berdoa. Allah Roh Kudus, Allah yang kami sembah, kami percaya Tuhan ada bersama kami. Pagi hari ini ketika kami membuka mata kami tahu Engkau selalu ada di dalam hati kami. Engkau yang menyertai, Engkau Allah Immanuel, Engkau selalu menolong dan memberikan kami kekuatan. Terima kasih untuk hari baru Tuhan Engkau anugerahkan. Kami ada di hadirat-Mu, dimanapun kami berada saat ini, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Engkau yang layak menerima semua yang terbaik dari hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ini doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih ya Roh Kudus. Kau berharga dalam hidup kami. Kaulah penolong kami Tuhan. Mari sembah Tuhan pagi hari ini saudara. Angkat suaramu. Berterima kasih untuk karya terindah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih.
Kuasa Roh Kudus mengalir kuasa-Mu Tuhan. Ya, Kau tidak terbatas ruang dan waktu. Kau yang menjamah dan memulihkan hati kami Tuhan. Di hidupku, nikmati Tuhan, nikmati kehadirannya. Kau yang menyembuhkan setiap kami, Tuhan. Hadirat-Mu ada bagi kami. Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini,
Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan di hari ini dan kita percaya bahwa puji-pujian, penyembahan dan doa-doa kita itu menjadi satu persembahan di hadapan hadirat Tuhan dan Tuhan ada buat orang semua. Mari orang berdoa sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur buat anugerah-Mu, kekuatan, kesehatan, anugerah yang membuat kami kuat sampai hari ini. Tuhan, hari ini Engkau sediakan berkat yang baru buat setiap kami. Berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami rindu dituntun, kami rindu terus dilengkapi dari kebenaran firman-Mu untuk berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami percaya Engkau menyediakan rancangan yang terbaik bagi kami hari esok yang penuh dengan damai sejahtera. Mari berbicara, mengajar, melengkapi dan menuntun kami Tuhan umat kepunyaan-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita tahu bahwa sesudah kebangkitan Tuhan Yesus itu berulang-ulang menampakkan dirinya selama 40 hari, waktu yang panjang sebelum dia kembali ke surga. Dan ada satu kalimat di Kisah Rasul pasal 1 dikatakan bahwa kepada murid-murid melarang mereka meninggalkan Yerusalem, kamu harus menantikan apa yang Bapa janjikan. Berarti Tuhan Yesus itu meneguhkan murid-murid bahwa ada sesuatu yang penting sesudah Tuhan Yesus pergi nanti. Yang penting itu adalah apa yang Bapa sudah janjikan. Yang dia janjikan adalah dia memberikan Roh Kudus-Nya yang menggantikan kehadiran Tuhan Yesus. Roh Kudus itu melebihi kehadiran Tuhan Yesus karena dia tinggal dalam hati setiap orang yang percaya. Nah, mari hari ini kita mau merenungkan tentang siapa pribadi Roh Kudus. Ya, siapa pribadi Roh Kudus itu? Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai ke ayat yang ke-26 demikian firman Tuhan. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Poin yang pertama kita melihat bahwa siapakah itu pribadi Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga, setara dan selalu bersama-sama dan terus kekal selama-lamanya. Dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 firman Tuhan berkata di situ Allah berfirman, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Jadi Tuhan yang kekal, Tuhan yang maha kuasa punya rancangan bahwa dia menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dia. Tujuannya supaya manusia itu berkuasa mengelola bumi ini yang Tuhan ciptakan. Nah, jadi sejak awal penciptaan Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh itu satu bersama-sama. Jadi pada saat dikatakan bahwa Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi yang kacau balau gelap gulita, lalu Allah Bapa berfirman, hendaklah ada terang, lalu terang itu jadi. Itulah tiga tapi satu. Allah yang Maha Esa tapi dalam tiga pribadi yang menyatakan fungsinya untuk menolong manusia. Nah, di dalam Injil Markus pasal yang pertama ayat 10 sampai 11 pada saat Tuhan Yesus mau memulai pelayanannya dengan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus merendahkan dirinya, dia datang di Sungai Yordan merendahkan dirinya dan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Sesudah dia keluar dari air, di ayat yang ke-10 dikatakan begini, pada saat Tuhan Yesus keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Lihat bahwa Tuhan Yesus memang dikandung dari Roh Kudus. Tuhan Yesus memang anak Allah. Tapi lihat bahwa pada saat dia ada di bumi ini, dia
mewakili manusia, dia 100% manusia dan dia 100% Allah. Maka Allah Bapa di surga berfirman, menyatakan suaranya, dan Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Jadi ada 3 pribadi di situ, dan Tuhan Allah Bapa tuh meneguhkan bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi seperti apa yang Bapa di surga lakukan buat Tuhan Yesus, demikian juga bagi kita yang percaya kepadanya. Waktu kita mau datang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita ada di dalam Tuhan Yesus, kita dikuburkan, mati bersama-sama dengan Tuhan, dan waktu kita bangkit, kita ada di dalam Dia, Dia ada di dalam kita, maka kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Jadi Roh Kudus itu satu pribadi, dia bukan benda, dia bukan cuman angin, bukan cuman kuasa, tapi dia ada satu pribadi yang menggantikan pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini dengan tinggal dalam hati semua orang yang percaya. Karena dikatakan dia roh Allah, Roh Kudus, dia tidak memiliki tubuh. Tapi dia tinggal dalam kita supaya kehendak Bapa itu bisa terjadi lewat kita yang percaya kepadanya. Dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-11 dikatakan begini, semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi dalam kemahakuasaan Allah, kebesarannya, dia berdiam dalam kita setiap manusia yang terbatas, dan dia memberikan masing-masing orang karunia-karunia yang berbeda-beda. Sebab itu dalam pelayanan kita tidak bersaing satu dengan yang lain. Kita tidak saling mendahului untuk lebih daripada yang lain. Tapi kita lihat bahwa kita saling melengkapi. Masing-masing diberikan karunia yang berbeda-beda, tapi untuk satu tujuannya, supaya Tuhan dipermuliakan. Dalam Efesus pasal 4 ayat 30 dikatakan, jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi ada Roh Kudus yang memeteraikan waktu kita percaya, kita dengar Injil kebenaran, untuk kita percaya di langkah awal, maka kita dibenarkan, kita diampuni, kita dikuduskan. Disitulah Roh Kudus itu sudah memeteraikan kita. Jadi jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Kita tahu dia pribadi yang tinggal dalam kita mau bergaul, kita mau mengenal dia, kita mau mendengarkan dia, kita mau diajar olehnya. Jangan mendukakan, jangan melawan. Kalau sudah dinasihati, kalau ditegur oleh Roh Kudus, kita jangan melawan, jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Kemudian kita lihat bagian yang kedua, peranan Roh Kudus. Apa yang dia ingin lakukan dalam kehidupan orang percaya? Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-17. Roh kebenaran, dunia tidak menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Jadi peranannya adalah menggantikan pribadi Tuhan Yesus yang terbatas dalam wujud jasmani. Tapi ini Roh Allah yang berdiam dalam setiap orang percaya, yang mau tinggal dalam kita dan menyertai kita selama-lamanya. Jadi Tuhan itu tidak jauh. Tuhan itu bukan sesuatu yang pakai persyaratan untuk kita mendapatkan semua yang dia sediakan. Tapi Tuhan mau supaya kita bergaul dengan dia, mengenal dia, dan hidup dalam kebenarannya. Maka kita akan melakukan apa yang menjadi rencananya. Otomatis dia yang akan memberikan kekuatan, dia akan menuntun, dia yang akan memanifestasikan kasihnya, kemurahannya lewat kita. Bukan dari kekuatan kita. Tidak ada dari kita yang sanggup untuk berbuat baik. Tidak ada dari kita yang sanggup mengampuni atau bermurah hati kepada orang yang menyakiti kita. Tapi roh yang di dalam kita, dialah yang dimanifestasikan lewat keberadaan kita. Dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga dikatakan begini, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kita lihat bahwa bukan tunggu dulu nanti kita sudah sempurna baru Roh Kudus tinggal dalam kita. Tapi justru dia yang melayakkan kita. Dia tinggal dalam kita untuk menuntun kita dan membawa kita menjadi serupa dengan Tuhan. Dia yang mengajar kita.
Dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi dalam peranannya maka Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Dalam Yohanes 15 ayat 26-27 dikatakan bahwa penghibur yang akan diutus Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, dia yang akan bersaksi tentang aku. Jadi Roh Kudus yang paling mengenal pribadi Yesus dengan sempurna, Roh Kudus itulah yang akan bersaksi tentang Yesus. Tapi dikatakan tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semua bersama-sama dengan aku. Jadi lihat bahwa jangan ada yang bilang bahwa saya tidak bisa bersaksi. Jangan ada yang bilang bahwa saya tidak pintar bicara. Karena semua itu dikerjakan oleh Roh Kudus yang diam dalam kita. Itu peranan Roh Kudus bagi orang percaya. Asal kita mau pergi dan membuka mulut kita. Kita punya kerinduan didorong oleh Roh Kudus bahwa kita mau jadi saksi buat yang lain. Kita mau menguatkan, kita mau mendorong orang lain untuk bertumbuh dalam Tuhan. Untuk hidup dalam kasih dan kuasa kemurahan Tuhan. Maka waktu kita membuka mulut kita, maka Roh Kuduslah yang akan bersaksi tentang Yesus melalui kita. Roh Kudus yang paling sempurna mengenal Yesus, Roh Kudus yang maha tahu itu kebutuhan orang yang kita hadapi. Roh Kudus itulah yang akan berbicara lewat kita. Kita tidak tahu apa kebutuhan orang, kita tidak tahu bagaimana menolong orang. Tapi Roh Kudus itu yang akan mengajar kita dan dia akan memanifestasikan dirinya lewat kehadiran kita. Dialah yang akan bersaksi, tapi dikatakan tadi di ayat yang ke-27, tapi kamu juga harus bersaksi tentang aku. Jadi waktu kita mau maka kita berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus, dialah yang akan bersaksi dan kita dipakai untuk menjadi saksi. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Kalau selama ini engkau masih malu bersaksi, engkau selalu bilang bahwa engkau tidak bisa, engkau malu, engkau takut. Mari hari ini kalau Roh Kudus tinggal dalam kita, maka kita harus memberikan diri kita untuk melayani Tuhan, untuk menjadi saksi bagi Dia. Roh Kuduslah yang akan berbicara lewat kita. Kita akan mengalami bagaimana bukan kita lagi, kita sudah mati, tapi Dia hidup di dalam kita. Kita berdoa. Tuhan, hari ini Engkau melawat setiap hati kami, Tuhan. Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau memberikan kami Roh Kudus yang diam di dalam kami. Kami rindu supaya hidup kami menjadi kesaksian. Hidup kami bisa jadi berkat bagi orang lain. Mungkin itu keluarga kami, tetangga kami, sahabat, rekan kami. Tuhan, hari ini Engkau bicara buat setiap umat Tuhan. Kalau mereka belum bersaksi, kalau mereka belum masih malu menceritakan tentang Tuhan, mulut kami lebih banyak mengeluh, lebih banyak membicarakan masalah-masalah. Ajar kami untuk bicara tentang kasih dan kebesaran-Mu, supaya lewat anak-anak Tuhan ada banyak orang yang dihibur, dikuatkan, diteguhkan, dan kami bisa membawa dampak bagi lingkungan kami. Terpuji Bapa di surga, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Shalom.